Studio animasi Ipin Upin ini kita sangat berkesan. Ini studio yang luar biasa dan kita mendapati video ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata di situ ada proses editing, ada proses untuk bisa layak, ada quality controlnya di sini. Jadi ini memang studio yang betul-betul bisa menjadi role model untuk animasi di Indonesia, di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Saya kira itu untuk kesan dari saya. Intinya ini luar biasa. Lekopak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel di Indonesia, mungkin barangkali sebagian ada yang di Malaysia. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Malang. Beliau juga dosen Universitas Islam Negeri Malang. Dosen itu kalau bahasa Melayunya tadi pensarah ya. Beliau ini kali ini akan bercerita pengalamannya berkunjung ke markasnya studio Upin Ipin di Kuala Lumpur, Malaysia. Namanya apa, Prof? Itu Leskopak Production. Leskopak Production. Apa saja ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan pelajaran dari manajemen Leskopak Production? Silakan, Prof. Ya, saya sebelum berangkat ke Malaysia itu sudah koordinasi sebenarnya, dengan manajemen Leskopak. Lewat Zoom, jadi sebelum Zoom meeting sebelum berangkat kita koordinasi, terus acara-acara apa saja yang nanti bakal kita create di sana itu sudah kita buat dulu Sekedulnya ya, rundown acaranya yang kita sepakati dan sebagainya. Jadi mereka itu sebelum kesana itu sudah minta rigid, minta detailnya, ya, detail. Mau apa ke sini gitu? Mau kasih apa ke situ dan sebagainya. Terus pentingnya apa sudah kita komunikasi. Nah, kemudian kita ke Malaysia, terus akhirnya mereka menyambut memang karena sudah dari siap. Awal mereka sudah siap itu. Nah, pas sambutan itu kita dibawa ke studio. Yang pertama itu studio produksi film, Yang kedua ada studio untuk kayak training. Jadi ada dua studio, beda jalan lah. Ya tapi dekat, sama-sama dekatnya. Satu untuk kalau ada pelatihan training dan sebagainya, itu di studio satu itu. Nah, kita disambut ke studio itu dulu, kemudian baru kita dibawa ke studio Ipin Upin Leskopak itu. Nah, jadi ya intinya secara manajemen waktu mereka betul-betul menyiapkan itu dengan tepat, baik dan sebagainya. Kemudian setelah kita di studio training itu kita istilahnya MOU, kerjasama. Ya, MOU kerjasama untuk mengadakan event-event internasional Ma'arif dengan Leskopak. Ya, sudah ada dokumennya, lupa saya taruh di mana itu. Salah satunya tak taruh di gedung Ma'arif. Itu ada. Nah, kemudian terus baru kita dibawa ke studio itu. Di studio pembuatan film Ipin Upin itu yang saya ingat itu ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Lantai pertama itu ya lantai penerima tamu. Terus kalau nggak salah yang sebelah sana itu ada kayak merchandise itu loh. Oh iya. Jualan-jualan ya, oleh-oleh merchandise. Merchandise. Di situ kita juga masuk ke sana untuk beli oleh-oleh. Terus masuk ke studio. Nah, studio itu mereka menjelaskan prosesnya di lantai 1 ini, diperkenalkan stafnya ini namanya. Salah satunya ada yang dari Indonesia sebenarnya.
Oh, orang Indonesia Ya. kerja di sana. Orang Surabaya, perempuan. Orang Surabaya. Oh, Terus tapi sudah berkeluarga. Dinikahi orang sana. Oh. Dinikahi ya orang Malaysia. Kalau nggak salah yang menikahi ya salah satu pegawai les Kopak itu. Oh, iya. Berarti warga Malaysia sekarang ya. Saya Malaysia. Tapi dari Surabaya, Surabaya. Jawa Timur ya. Makanya kita terus ngomong-ngomong Langsung nyambung. dengan Surabayaan itu. Di lantai 1. Nah, di situ kita di setel dimainkan film Ipin Upin itu. Iya. Di studionya. Di studionya itu. Jadi kita dikasih apa ya dulu itu temanya, lupa saya. Itu biasanya kalau kita nonton di sini itu di rumah, ya di TV biasa aja ya. Nah, lucu gitu lah. Lucu ya. gitu aja. Tapi di sana itu sampai emosional, Sampai ke bawah perasaan, sampai nangis. terakhir satu studio itu nangis. Saya sendiri juga nangis Melihat film itu. Saking kontennya bagus. Kontennya bagus, terus memang soundnya itu mendukung untuk kita ini. Wah, akhirnya kita nangis semuanya ketika ada cerita perpisahan Ipin dengan neneknya dan sebagainya itu ya. Iya. Nah, terus berbesmili tanpa sadar. Terus setelah itu tepuk tangan semuanya. Baru kita di lantai 2. Lantai 2 itu ada proses editing film. Jadi memang dari proses pembuatannya itu di situ apa ya, mungkin ada orang 100-an mungkin yang itu ada sesi ini editing, ada ini dan sebagainya di lantai 2 itu. Kita ke sana, lihat di sana sambil wawancara apa yang dikerjakan. Ternyata ada bahan mentah, baru setelah itu diedit di situ. Terus setelah diedit baru di sebelahnya itu ada kayak quality assurance-nya. Iya. Ada quality control lah istilahnya. Iya. Quality control-nya di sana. Baru nanti di lantai atas itu mulai ada produksi yang sudah hampir jadi, yang memang siap untuk dipasarkan, difilmkan dan sebagainya. Iya. Diceritain enggak ini yang nulis cerita itu siapa gitu, dijelaskan enggak? Dijelaskan sih, bahkan di situ ada aktor-aktornya yang jadi Ipin Upin. Ini loh yang suaranya itu ini, karakternya ini. Terus yang perempuan itu siapa itu? Kak Ros itu ada di situ. Cuman lupa saya namanya siapa itu. Jadi ya Susanti itu ya yang dari Indonesia. Ya, diperkenalkan. Ini terus mereka betul lah itu ya. Jadi memang ada karakter yang menjadi khasnya mereka, yang akhirnya branded ya. Jadi Ipin Upin itu yang terkenal ya betul itu. Betul. Sampai di Les Kopak itu ya Les Kopak betul lah itu. Jadi saudara yang di Malaysia, film Upin Upin itu bisa jadi film terpanjang sejarah ya di Indonesia ya. Iya, betul. Mulai saya itu masih udah 20 tahun lebih kayaknya ya. Itu enggak ada loh film bikinan orang Indonesia yang se-eksis Upin Ipin, kan enggak ada ya, enggak ada. Jadi dan itu diterima oleh semua pihak warga negara Indonesia dengan senang hati, dengan riang gembira dan sangat menghibur. Jadi sempat dijelaskan secara singkat enggak itu proses bikin ceritanya bagaimana gitu, apakah ada satu orang gitu? Ya tim ya. Ya tim. Jadi enggak ini. Apa ada orang Indonesianya juga barangkali? Dijelaskan enggak? Jangan-jangan ada. Mungkin ada yang dari Indonesia, cuman saya lupa itu. Tapi yang jelas ceritanya itu yang memang ciri khas Malaysia, perilaku anak-anak dengan orang tuanya, perilaku sopan santun. Terus bermain, terus juga konten-konten Islami,
konten-konten Islami, Ramadan dan sebagainya itu juga masuk. Iya. Ini ada kucing, saudara. Iya, udah. Ini maaf ya, nggak apa-apa, santai aja kok kita. Nggak diserut tuh. Jadi konten-kontennya ada tim khusus ya yang membuat narasi, membuat alur Betul. cerita gitu ya. Dan memang apa ya, pengaruh ke perilaku anak-anak. Jadi kita aja ketika dulu ya, awal-awal, kalau sekarang mungkin nggak terlalu ngefek ya, ketika awal-awal Upin Ipin tayang tahun 2000-an. Iya. Kayak kan kita seakan-akan kerinduan kita ke Masalah Unyil. Iya, di Indonesia. Dulu kan kita kan kalau film Unyil itu kan apa ya, tontonan yang mendidik, mengasihkan, terus seru gitulah di anak-anak pada waktu kita anak-anak. Saat Ipin Ipin muncul itu seakan-akan mengobati kerinduan itu. Iya. Jadi kita ini akhirnya gersang di film-film itu ya. Iya. Untung ada Upin Ipin ya. Ya, betul. Jadi saudara-saudara, dulu Indonesia itu ada film anak-anak namanya Si Unyil, itu sangat legendaris dan penuh dengan makna ya, penuh dengan pendidikan moral dari karakter anak-anak Indonesia. Jadi setelah itu bukan hilang ya, tidak populer, kemudian ada Upin Ipin itu ya. Menjawab kerinduan kita itu. Jadi dan ya misinya sama. Unyil itu kan juga ke Indonesiaan. Kalau Upin Ipin ke Malaysiaan, ke Melayuan, ke Malaysiaan. Kalau Unyil itu kan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Ada yang dari Cina itu siapa? Melin. Iya, rotok lali. Ya, Melin atau siapa itu yang dari Cina, terus ada yang ya pokoknya mirip ya. Mirip itu. Ya. Oke. Jadi itu hasil studi banding beliau ke studio Lekopak, proses pembuatan film Upin Ipin. Ternyata di sana banyak ilmu. Berarti di sana itu bisa dibilang tujuan wisata juga ya? Oh iya, jadi tujuan wisata. Wisata pendidikan ya? Ya, banyak orang ketika ke Malaysia itu melupakan studio Lekopak ini. Mungkin ini bagi warga Indonesia, rombongan yang ke Malaysia bisa jadi tujuan wisata ya, karena itu penuh ilmu, penuh pengetahuan juga ya, pendidikan dan sebagainya. Kan biasanya kalau ke Malaysia itu kan Petronas, terus ke perguruan tinggi kebangsaan Malaysia, terus ini mereka jarang saya menemui mereka itu cerita tentang Lekopak ini. Betul, wisatawan Indonesia, saya juga baru kali ini dari Profesor Malik ini tentang studio Upin Ipin. Ini barangkali jadi referensi juga bagi yang lain untuk mengunjungi ke sana. Padahal di Malang ini setahu saya dulu banyak anak SD itu yang studi bandingnya sudah ke Malaysia loh. SD yang favorit itu banyak ke Malaysia, Singapura, bahkan ada yang lebih jauh lagi. Saya menemui sekolah-sekolah negeri itu meskipun tidak wajib, sifatnya pilihan. Jadi lembaga pendidikan Indonesia yang ke Malaysia jangan hanya ke Petronas, itu sudah umum. Coba mungkin ke studio Upin Ipin atau Lekopak. Saya pas di sana itu di studio training, itu ternyata mereka sudah punya kelas dari Medan. Oh. Ya, dari Medan itu mereka punya kelas khusus untuk bagaimana mengajari siswa-siswanya itu bisa membuat film dan sebagainya. Di sana itu. Jadi sudah ada sebenarnya orang Indonesia yang belajar membuat film yang profesional. Iya. Cuma mungkin belum terlalu terekspos gitu ya. Ya, belum terekspos. Oke. Mereka cerita kayak gitu ke saya. Dari Medan lupa saya nama sekolahnya itu. Oke, saudara-saudara, sahabat Amru Channel, itu tadi saya berdialog ataupun kalau di Malaysia berbual ya kita ini ya. Berbual.
Berbual. Membual. Membual. Karena berbual itu kalau di Indonesia artinya beda ya dengan di Melayu. Kalau berbual di Indonesia itu omong kosong, di sini berbual itu bualan. Nah, tapi kalau di Melayu itu apa namanya? Dialog ya. Dialog seperti itu. Ini ada banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga ini juga didapatkan oleh sahabat-sahabat Amru Channel, baik yang di Malaysia. Jangan-jangan yang di Malaysia sendiri belum pernah ke sana ya. Ya, banyak. Dari Jerman. Nah, ini Prof Malik itu sudah keliling ke sejumlah negara lah, karena beliau pernah ke Amerika, ke Eropa, ke sebuah negara untuk studi banding pendidikan. Kalau di Amerika kan sekolah ya. Sekolah. Jadi dari Thailand, dari mana-mana negara lah, dari berbagai negara untuk studi banding tentang pendidikan. Ya ini yang betul. Kalau pengen maju ya harus belajar ke negara yang maju, sampai ke Paris ya. Ini ke Paris, ke Perancis. Oke, jadi banyak cerita. Dan saya memang spesifikasi saya tadi pengen tentang Malaysia. Karena itu tetangga kita yang paling dekat. Nah, kalau terlalu jauh nanti lain waktu mungkin. Terima kasih Prof Malik. Mungkin salam untuk sahabat-sahabat channel ini. Ya, salam, semoga bermanfaat dan punya cita-cita untuk melalang buana belajar. Ya. Karena Kanjeng Nabi mulai kecil itu juga sudah cross country ke Sam dan sebagainya. Artinya kita ini punya referensi. Nabi kita ini sudah internasional sebenarnya. Dan utlubul ilma walau bisin dan sebagainya itu sebenarnya ini. Jadi kita nggak apa-apa cita-cita untuk ke luar negeri untuk belajar. Mempelajari mereka. Nah, ini pesan yang moral, pesan agama juga, bahwa kita Nabi Muhammad itu juga sejak remaja juga sudah berdagang, belajar ke berbagai negara. Syam ya terutama ya. Dan ada hadisnya utlubul ilma walau bisin, sampai Cina. Kali ini baru sampai Malaysia aja kita dulu, nanti juga ke Cina mungkin barangkali ya. Sudah pernah ke Cina belum? Belum. Semoga aja nanti Sudah. Ke Jepang ya. Pendidikan juga ya. Ya. Mungkin suatu saat saya pengen ngobrol tentang pendidikan di Jepang ya. Terima kasih sahabat Amru Channel, jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.